Kemudian maju MTPKM dengan semangat berkarya, pendidikan kesetaraan dalam jiwa raga demi harta martabat Indonesia. Laju MTPKM memberdayakan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di mata dunia, tak terhenti mewarnai masa depan peradaban, memberi inspirasi di setiap generasi. Bersama Ikatan Putar Indonesia tak lelah melangkah demi asa, pendidikan kesetaraan terus bergema, FTPKN selalu berjaya. Bersama Ikatan Putar Indonesia tak lelah melangkah demi asa, pendidikan kesetaraan terus bergema, FTPKN selalu berjaya. Indonesia. asik, luar biasa sekali. Tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore seluruh tutor hebat di seluruh Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian sangat istimewa karena merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampir di podcast TV Tara, TV-nya Pendidikan Kesetaraan, jadi milik DPPF TPKN. Nah, dengan tema yang juga sangat istimewa, yakni tobatan massal tobatan massal pendidikan kesetaraan dalam menyongsong tahun ajaran baru 2020. Adik ya, Abang. Abang Jubair. Oh, adik Wais. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Kenapa kemudian kita harus tobat nih, apa saja yang perlu ditobati, kemudian kenapa itu memang harus tidak boleh lagi dilakukan, seperti apa itu kita langsung saja bersama narasumber kita yang sangat luar biasa menginspirasi kita untuk tobatan massal nih. Siapakah orangnya? Saya Edwin dulu beliau, Abah Jalaluddin Murki dari PKBM Masagi Bogor. Ya, Abah, apa kabar Abah? Alhamdulillah sehat, Dekinan. Saya manggilnya De atau Mbak atau Ibu atau Bunda ya? De aja. De aja deh. Dekinan aja. Iya, ya, sehat Dekinan. Alhamdulillah Abah sehat. Nah, tutor Kinan saja karena kita adalah di TV tutor, makanya panggilan saya adalah tutor Kinan dari Gorontalo ya. Ya, siap Abah. Oke. Nah, sudah lama kita tak berjumpa di sini. Iya, ini kan udah istimewa banget nih, Abang nge-request untuk adanya tobatan massal. Sebenarnya apa saja sih Abah yang perlu ditobati oleh baik itu penyelenggara, tutor, maupun yang punya PKBM untuk agar 2022-2023-nya itu semakin baik lagi, Abah. Silahkan Abah. Yang ngasih judul tobatan nasional siapa sih? Terlalu sadis ini bahasanya. Ya tapi tepat juga sih. Ya. Karena untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, terutama kepentingan pendataan yang di bidang pendidikan, ya tidak jangan konotasinya tobat itu. Oh ya.
Baik. Nah, apa Pak Bah yang paling Ya, jangan konotasinya tobat itu selalu negatif, walaupun memang tobat itu negatif. Kita bikin seperti itu aja. Ya, persoalannya kan ketika kita melakukan sesuatu, tentunya berhasil atau tidaknya kita tentunya harus selalu mengevaluasi. Jadi sebetulnya bukan bahasanya tidak terlalu dalam, tidak terlalu negatif ya. Evaluasi lah kita, evaluasi diri. Padahal tobat itu sendiri juga sebenarnya evaluasi diri. Evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam rangka menyongsong pendidikan kesetaraan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Itu sih kuncinya. Jadi tobat itu kalimatnya sebetulnya berangkat dari evaluasi apa yang sudah kita lakukan di kemarin-kemarin. Bahasa Abah, ingat bahasa Abah. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Tetapi kita bisa memperbaiki hari ini, melalui hari ini, memperbaiki hari ini untuk menyongsong masa depan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Itu pesan Abah selalu. Artinya kita harus selalu mengevaluasi diri. Itu mungkin Dekina. Oke, baik. Nah, ketika kita mengevaluasi diri, ini saya melihat beberapa postingan kemarin yang beredar, Abah, bahwasannya ini adalah tahun terakhir dimaklumi nih penginputan, misalnya pembelajaran hanya satu, seperti itu Abah ya. Jadi itu mungkin menjadi salah satu kategori yang harus benar-benar ditobati oleh seluruh operator di Indonesia nih, Bah. Sepakat dengan itu? Ya intinya kita gini. Sebetulnya hampir semua ini terganggu sama Aden ya. Tapi apa-apa. Masih ini ya, nanti direkam ya ini ya. Ini sebentar biar ajannya selesai dulu. Nah, udah. Ya. Okay. Ya Mas Dia ya. Diulang bagian. Itu kan ketika kita berbicara tentang evaluasi nih, Bah, sangat ada yang beredar kan, flyer-flyer dan sebagainya, bahwasanya ini adalah tahun terakhir di mana operator bisa menginput hanya satu mata pelajaran, gitu kan, Bah ya. Nanti ke depan itu udah nggak bisa lagi dan benar-benar harus diinput semuanya, seperti itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Abah? Apakah itu termasuk salah satu yang harus ditobati, Bah? Tidak hanya itu mah bagian kecil. Bah? Setiap langkah yang kita lakukan, satu langkah ke depan, kita tetap harus selalu menengok ke belakang. Sudah rapihkah langkah kita? Sudah benarkah langkah kita? Sehingga ketika kita akan melangkah kedua langkah ke selanjutnya, maka kita akan berhati-hati, berupaya untuk lebih baik. Itu filosofinya. Artinya, apapun yang kita ingat berkaitan dengan ini kaitannya dengan best dapodik ya. Berkaitan dengan dapodik, saya mengharapkan kepada sebetulnya operator itu hanya sebagai tenaga pelaksana yang diperintahkan oleh ketua lembaganya. Tata kelola itu sebetulnya adanya di ketua lembaga sebagai pengendali program, sebagai pengendali data, sebagai pengendali kegiatan, sebagai pengendali segalanya. Gitu namanya juga manajer kan gitu. Yang namanya operator tergantung disuruhnya. Kalau disuruhnya sama ketua lembaganya A, ya dia akan melakukan A. Kendalinya ada di ketua lembaganya, di seluruh PKBM yang berkolaborasi antara ketua PKBM, antara tutor, tenaga pendidik, dan antara tenaga kependidikan, tenaga administrasi. Untuk menghasilkan data yang baik, data yang valid. Ya, data yang baik itu kan di dalam dapodik itu ada 3 ya. Yang pertama, data itu harus akurat. Data itu harus akurat. Sesuai dengan fakta di lapangannya. Kalau di data di lapangannya itu A, maka di dalam dapodik juga harus A. Yang kedua, data dapodik itu harus berkelanjutan. Jadi apa yang Mbak Abah selalu sampaikan, apa yang kita tanam di hari kemarin, maka akan kita tuai hari ini. Itulah kenapa harus hati-hati. Banyak hari ini persoalan. Sampai hari ini, ya 4 hari ini saya menjadi call center mungkin ya. Jadi call center. 4 hari ini jadi call center. Karena ke depan itu, ya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh tutor Kinan, bahwa kebutuhan data itu bukan buat orang lain loh. Kebutuhan data itu, tampilan data, kualitas data yang kita masukkan ke dalam dapodik itu bukan hasilnya, bukan untuk kementerian, bukan untuk dinas pendidikan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk lembaga kita, untuk peserta didik kita. Itu persoalannya. Ketika data yang kita inputkan itu adalah data yang
tidak baik, tidak valid, tidak akurat, tidak sesuai, maka yang akan merugi itu bukan kementerian, bukan dinas pendidikan, atau siapapun, tetapi diri kita sendiri yang akan merugi. Hari ini, apa itu? Jatuh. Oh ya. Hari ini salah satu hal yang menjadi tanda kutip ya, menjadi apa istilahnya, bahasanya kalau ini tuh jadi tahun kegalauan nasional, kalau saya lebih menyampaikannya tahun kegalauan nasional, karena memang sebetulnya bukan ketidakhati-hatian ya, karena merasa tadi sebetulnya kalau teman-teman ketua PKBM dan tutornya melihat operator itu kan hanya sebagai eksekutor ya di dalam data. Semuanya tergantung dari apa yang disuruh oleh ketua dan tutornya. Ini harus bekerja sama, tiga ini harus bekerja sama. Kalau ketua PKBM dan tutornya memahami tentang struktur kurikulum yang memang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu, tidak akan terjadi bahwa yang namanya lulus itu hanya satu mata pelajaran gitu. Karena semua ada struktur kurikulumnya. Nah, mungkin operator sendiri tidak diberikan pemahaman tentang keutuhan struktur kurikulum yang distribusinya ke dalam mapel itu seperti apa. Itu mungkin tidak dikasih pemahaman karena operator mungkin tidak tahu. Yang tahu itu kan pasti selain dari kepala sekolah atau ketua PKBM dan juga tutor-tutornya. Maka dia merasa ya udah karena dikasihnya hanya satu ya tadi satu aja gitu. Itu persoalannya gitu. Nah, ini menjadi hari ini ternyata ketika dikunci ya, besok itu nanti kita akan cerita bagaimana besok. Karena kita hari ini sedang dihadapkan dengan versi yang baru. Di versi yang baru itu nanti akan terkunci. Dan masih banyak hal-hal sebetulnya yang di dalam Dapodik itu sebetulnya semuanya berdasar kepada aturan. Banyak sekali teman-teman yang masih paradigma kita hari ini dalam kaitan pengisian Dapodik itu harus sudah dirubah. Paradigmanya bukan paradigma masa lalu, tetapi paradigma masa kini, ke depan gitu. Dan sebetulnya untuk Dapodik sendiri, untuk pemerintah sendiri, untuk kementerian sendiri tidak menjadi persoalan mau baik atau tidak ya monggo kan gitu. Mau baik atau tidak ya monggo, tetapi yang menjadi persoalan yang merugi siapa gitu. Tapi nah, itu yang harus kita tanamkan. Kalau tahun depan udah benar-benar final kan, Bah, kalau seandainya mata pelajaran hanya satu, kemudian itu berarti memang benar-benar nggak bisa menerima ijazah, Bah ya? Tidak ada sistem yang tidak pernah berhenti, tidak final ya. Tidak akan pernah final sistem itu, karena sistem itu dinamis. Sistem itu sesuai dengan kebutuhan, sistem itu sesuai dengan perkembangan, sistem itu sesuai dengan tuntutan ya. Jadi tidak akan pernah final. Ketika besok perkembangannya yang namanya naik grade itu kan tidak pernah langsung finish, tidak. Pasti ada step by step-nya. Hari ini kita sudah 2 tahun bergabung di dalam Dapodik Dasmen. Ya, 1 tahun pertama dulu sudah diperingatkan. Ketika saya menjadi tester Dapodik, menyampaikan kepada teman-teman sebagai relawan, sebagai penerus ya di ujung tombak, menyampaikan kepada ketua PKBM dan para operator PKBM dan SKB, selalu menyampaikan padahal dari jauh-jauh hari. Ketika pertama kali kita hadir di sini, di dalam Dapodik Dasmen ini, ketika pengisian input nilai UPK pertama, sudah sering saya sampaikan, hati-hati itu nilai, hati-hati. Tapi kan tetap saja. Ternyata kita ini kebiasaan dijedotin dulu. Jadi kita itu kadang-kadang kalau sudah jatuh pun masih kalau bisa berdiri ya udah diulangi lagi gitu. Nah, tetapi kan minimal ketika hari ini sudah dibuat sebuah warning bahwa besok menjadi, kan sebetulnya aturannya udah jelas loh. Aturannya udah jelas. Aturan untuk bagaimana bahwa peserta didik itu tidak boleh langsung kelas 3 sudah, tidak boleh langsung kelas akhir, itu sudah jelas. Syarat di setiap tahun, syarat peserta UPK itu jelas. Peserta UPK adalah yang memiliki rapot dari semester 1 sampai semester 5. Itu dari dulu pas UPK selalu menyampaikan begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa boleh 1 tahun, itu nggak ada di PKBM itu dari dulu juga. Cuman kitanya aja yang tutup mata, tutup telinga. Dari dulu juga seperti itu aturannya. Sampai hari ini jelas.
Jadi kalau masih ada pertanyaan kayak gitu, pada buang jauh-jauh. Karena besok itu mungkin ya kita sudah menyampaikan ke tim Dapodik melalui seseorang, juga melalui Direktorat PMPK di fungsi kesetaraan, saya sudah menyampaikan kalau tidak dikunci ya minimal besok itu ketika mengisi hanya satu pelajaran jadi invalid. Jadi dia tidak bisa melakukan sinkron. Minimal seperti itu penjagaannya. Sehingga para operator dan ketua PKBM apa istilahnya bisa diingatkan. Jadi kita harus selalu diingatkan terus aja masih lupa, apalagi tidak diingatkan. Tetapi kalau di warning mungkin dijaga, walaupun ya namanya penjagaan sistem tetap aja kan gitu. Tetapi kan minimal. Ada evaluasi seperti itu Bah ya. Ketika itu tidak sinkron, berarti kan maksudnya operator akan, wah ternyata ini nggak bisa Bu, ayo harus semua nilai begitu yang diinput gitu ya Bah ya. Dari mulai pembelajaran dulu. Jadi kita berharap ke tim Dapodik nanti kita sama-sama sampaikan bahwa apabila tidak mengisi mapel secara utuh sesuai dengan mapel struktur kurikulumnya, besok itu kan struktur kurikulum berubah. Yang hari ini pilihan struktur kurikulum itu hanya kurikulum 13 saja. Nah, besok itu akan berubah menjadi merdeka belajar, merdeka berubah, merdeka berbagi. Seperti itu besok itu. Nah, di kurikulum kesetaraan juga udah hampir seperti nanti katanya sih informasinya akan seperti itu. Nah, bocorannya kapan ini, Pak? Juli, Agustus? Ya? Bocoran Dapodik versi baru. Kalau yang namanya versi ya pasti bulan Juli lah. Tahun ajaran baru kan Juli. Kan gini, Dapodik itu sebetulnya 1 tahun itu berubah di setiap semester. Ada semester ganjil, semester genap. Gitu. Tetap yang namanya perubahan itu semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil bulan Juli, semester genap bulan Januari. Seperti itu pasti itu mah. Nah, persoalan tangga dan segala macam saya nggak tahu. Belum ada bocoran. Itu yang harus diperhatikan. Intinya gini, kenapa sih saya mengajak bukan tobat nasional terlalu kasar ya kalau bicara tobat nasional. Kita sama-sama evaluasi lah. Kita sama-sama mengevaluasi diri. Karena semuanya akan kembali kepada kita. Siapa yang menanam itu yang akan memanennya. Apa istilahnya itu yang akan menuainya. Jadi jangan salahkan kepada orang lain, jangan salahkan kepada siapapun. Itu kembali kepada bagaimana kualitas data yang kita masukkan ke dalam Dapodik. Itu saja intinya sih. Persoalan nanti apa dan bagaimana kita juga tidak berani ngebuka, tidak berani seperti apa, karena itu mah kan namanya sistem sesuai dengan tuntutan perkembangan ya, akan selalu berkembang. Persoalan kecil menurut saya itu juga harus selalu diperhatikan. Sekarang gini teman-teman, banyak yang mengisikan Dapodik itu ya dari dulu yang namanya sarpras ruangan, dari dulu ngisinya itu aja, nggak pernah dirubah. Yang penting tidak invalid. Padahal ruangannya udah punya. Nah, itu besok itu akan berpengaruh ketika itu berhubungan dengan akreditasi. Jadi sarpras itu selalu dikembangin, karena sarpras itu dinamis. Masa dari dulu bangkunya nggak pernah patah, bangkunya nggak pernah diganti, nggak mungkin kan? Gitu. Manusia aja ada sakitnya, apalagi sama alat juga sama kan. Gitu. Ruangannya emang nggak pernah lepas daun pintunya, gentengnya pecah. Iya. Itu harus data, makanya dinamakan data itu dinamis seperti itu. Oke. Bagaimana dengan buku, Bah? Di apa namanya, di bagian sarpras itu kan ada buku. Banyak mungkin teman-teman yang belum mengisikan keberadaan buku, modul dan sebagainya. Apakah itu penting untuk diisikan atau ya selama itu nggak apa-apa ya nggak usah diisi atau bagaimana, Bah? Kalau berbicara kualitas data itu semakin terinci, semakin banyak data yang kita inputkan di dalam Dapodik, maka semakin bagus kualitas Dapodik yang kita kelola gitu. Dan memang untuk buku kesetaraan itu di semester genap kemarin kita sudah mengajukan ke tim Dapodik, saya sendiri karena sebagai tim tester, untuk dimasukkan e-modul dan hal-hal lain yang berkaitan dengan buku kesetaraan, tetapi kayaknya belum diakomodir gitu. Tetapi kan banyak buku-buku lain yang bisa kita masukkan di situ, bisa kita pakai di situ sebagai bahan literasi untuk peserta didik kita yang memang kita miliki. Ya kan kita tinggal lihat perpustakaan kita sejauh mana sih, punya buku apa saja sih. Nah itu akan lebih baik, akan mempengaruhi kepada akreditasi. Anda kan tutor Kinan kan sebagai asesor tentunya tahu apa penilaian yang memang bisa di sini. Semakin banyak data yang kita tampilkan, semakin bagus data yang kita tampilkan, semakin akan mendapatkan penilaian yang lebih bagus tentunya. Intinya yuk kita sama-sama
ada tantangan dari Pak Fauji nih, pembina kita dari fungsi kesetaraan. Ayo, 3 tahun ini kita harus bebenah. 3 tahun loh. Artinya kan dari mulai sekarang. Padahal saya dari kemarin sudah ngomong. Mulai kelas 7, mulai kelas 4, kelas 7, kelas 9 sekarang wajib diisikan nilai rapotnya. Sampai hari ini masih banyak yang belum. Nah, bagaimana kalau diberlakukan segala sesuatunya sistem elektronik, termasuk ijazah juga elektronik? Sudah dibayangkan berarti nggak bakalan ada yang lulus itu. Iya, benar, Bang. Harusnya untuk raport semester genap itu sudah selesai di ini ya 30 Juni, Bah ya. Itu yang dimasukkan. Iya, gitu. Itu bahkan. Ya, jadi kalau tapi sekarang tapi kita lihat nanti peluangnya apakah di Juli masih dibuka, karena kan bulan Juli sendiri kan masih dalam kesibukan lain ya. Contoh kalau yang namanya mengisi nilai rapot semester genap kan baru dibuka, semester ganjil itu baru dibuka di Dapodik semester genap kan gitu sama. Berarti kan masih, coba kita lihat aja. Tetapi kalau memang bisa hari ini ya kenapa tidak harus diisikan. Nah, kan kadang menurut saya ini menjadi satu bahan evaluasi, Bah. Maksudnya yang memang harus ditobati ke depan, kalau boleh di ajaran berikutnya jangan gitu lagi. Ketika memang udah selesai di 31 Desember nanti di semester ganjil, ya udah nggak usah di ini lagi, Bah ya. Biar semua lembaga bisa tertib administrasi. Baik. Nah, kalau tadi Abah mengatakan bahwa di awal itu diutamakan pembelajarannya dulu tadi yang diisi keseluruhan. Nah, bagaimana dengan penjadwalan? Kenapa jadwal itu hanya warning, Bah? Ya sama tadi. Kan turunannya ketika kita sudah melihat struktur kurikulum yang dimiliki oleh lembaga sesuai dengan pilihan kurikulum yang dipilihnya, nanti kan akan muncul mata pelajaran. Nah, yang namanya mata pelajaran tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada tutornya. Kan ngisi di tutornya. Tutor juga harus ditugaskan, maka diisi SK-nya. Berapa jampel dia mengelola pelajaran itu, maka diisi jampelnya, kan gitu. Nah, setelah itu baru turunannya didistribusikan ke dalam jadwal. Cuman jadwal yang ada di dalam, sebetulnya jadwal yang ada di dalam Dapodik itu diisi bisa dengan, karena kita mau nganut tiga model pembelajaran, ada tutorial, ada mandiri, ada tatap muka. Ada yang menyampaikan bahwa itu hanya yang tatap mukanya saja. Tetapi sebetulnya kita bisa mendistribusikan semuanya ini di dalam jadwal pembelajaran. Di distribusi saya sudah pernah mencontohkan itu bagaimana ketika saya melakukan yang mandiri, yang tatap mukanya dikolaborasikan dengan yang mandiri dan tutorialnya masuk ke dalam jadwal, sudah saya coba pernah praktekkan gitu. Sudah saya coba contohkan dalam membuat jadwal itu. Jadwal itu harus meskipun jadwal ini hanya warning, tapi maksudnya seluruh operator di seluruh Indonesia ini bisa jangan terlena dengan itu, Bah ya, tetap harus begitu memasuki penjadwalan ini. Ini yang harus jadi bahan evaluasi juga, dan harapannya di tahun ajaran baru 2022-2023 itu jangan menganggap warning itu sepele begitu. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki data agar kualitas data kita semakin baik. Gitu, Abah ya? Dan satu lagi pesannya ditambah. Ya, jangan suka main di akhir. Ini kayak pemain bola Indonesia suka mainnya di akhir, jadi berharap ada gol akhir. Tetapi ternyata tenaganya sangat. Kenapa saya tidak berharap jangan main di akhir? Di akhir itu riskan. Yang pertama tadi energi. Yang kedua di akhir itu rebutan. Ketika ada masalah, kalau di akhir itu nanti tidak akan bisa gol karena tenaganya sudah habis. Belum pikirannya, belum stresnya. Waduh, ini nyampe enggak? Ternyata habis di situ gitu. Jangan main di akhir. Kalau mau main di tengah gitu. Itu yang pertama tambahannya. Tambahannya lagi. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Fauji dari Direktorat PMBK Fungsi Kesetaraan. Dapodik itu ada 2 cut-off utama. Yang pertama adalah tanggal 30 Agustus. Nah, Bapak Ibu Ketua PKBM nanti setiap tanggal 30 Agustus coba plenokan. Tengah semester lah kalau dalam bahasa mungkin ya. Tengah semester itu diplenokan data apa saja yang belum dilihat. Kan itu bisa dijadikan sebagai laporan supervisi Ketua PKBM melihat Dapodik. Itu kan masuk ke dalam akreditasi, benar nggak Bu Asesor? Bikin laporan supervisi operator melihat bagaimana dirapat pakai apa istilahnya ya biasa cara kayak rapat seperti apa gitu, di slide kan pakai infocus, diliatin data bagaimana kualitas data yang sudah dicapai di tanggal 30.
sebelum Agustus itu sudah selesai. Yang kedua di bulan Desember. Sehingga tidak terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena data yang kita ketika kita gegabah, ketika tidak hati-hati dalam mengelola data ini ranahnya sangat, saya terus terang saja, sampai hari ini ada beberapa orang yang justru akan dipolisikan karena gara-gara itu. Wow. Ada yang sudah laporan, pagi ini saya menerima 5 laporan yang akan dipolisikan. Kenapa? Ya tadi orang tua nggak terima, anaknya harusnya udah ujian, nggak bisa ujian. Akibat apa? Tadi, karena kita tidak paham. Harusnya kan setiap kebijakan dalam bentuk surat edaran, dalam bentuk apa istilahnya, peraturan-peraturan itu dilihat gitu. Itu dilihat karena itu akan sangat berhubungan, karena Dapodik itu selalu berhubungan dengan aturan. Tidak ada Dapodik yang tidak keluar dari aturan. Kenapa tadi? Yang kedua itu di bulan Desember. Kenapa? Karena nanti akan finalnya untuk peserta akhir ini adalah di bulan Desember. Sudah jelas kan surat edarannya 31 Desember adalah cut off. Berarti semua kegiatan perubahan, perbaikan data yang dilakukan setelah 31 Desember batal, tidak bisa diterima. Karena sistem dikunci pada tanggal 31 Desember itu, gitu. Jadi kalau data yang 31 Desember itu sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah, masuklah ke nilai UPK. Baik. Seperti itu. Terima kasih banyak, Abah. Inilah mengapa. Nah, jadi sedikit lagi. Jadi di sebelum bulan Desember itu mestinya tadi supervisi Ketua PKBM dengan para tutor rapat menetapkan secara pleno, menetapkan tentang peserta didik calon peserta kelas akhir. Itu enak, jadi terhindar dari persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Seperti itu, keren kan? Ya, keren banget, Abah. Jadi inilah alasan, tujuan mengapa podcast TV Tara menyongsong ini nih, tema ini. Jadi udah bukan menyongsong, kalau besok ini tayangnya sudah dong. Sudah berubah. Ya, jadi kan di 9 Juli ini masih benar-benar baru tahun ajaran baru kan ya, Pak? Betul. Nanti Abah sudah menyarankan bahwasannya nanti ini kan cut off-nya 30 Agustus sama 31 Desember. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian catat, kalau perlu kalendernya diwarnain, dikasih kotak atau dikasih love atau dikasih apa biar ingat tanggal itu, atau bahkan hari ini jangan dikasih hati-hati gitu. Atau di handphonenya, di kalender handphonenya silakan langsung ditandai bahwa itu adalah tanggal keramat, tanggal cut off, jadi 30 Agustus dan diupayakan kami dari DPPF TPKN, dari Abah sendiri yang memang ahli di Dapodik itu menyarankan alangkah baiknya Bapak Ibu seluruh ketua melakukan rapat bersama, diplenokan bersama, Dapodik ditayangkan di LCD terbesar di ruangannya, operator berhak di situ untuk bersuara, operator menjelaskan apa saja data yang belum terupload, jadi apa yang warning, apa yang invalid, apa saja yang jadi alasan di warning itu udah jelas, apa saja alasan yang invalid itu udah jelas gitu ya, Abah ya. Jadi mungkin jangan mepet. Jadi mungkin sepekan 2 pekan sebelum tanggal cut off, silakan dievaluasi lagi. Mau sebulan juga lebih baik lagi. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk wujud kepedulian kami kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana data ini bisa semakin baik, karena sebenarnya kami pun tidak tega begitu Bah ya ketika melihat banyak sekali permasalahan di akhir. Tadi beberapa alasan yang sudah Abah sampaikan bahwasanya memang entah kenapa budaya etos kerja masih banyak yang suka main di akhir seperti itu. Jadi harapannya tidak seperti itu lagi, karena memang alangkah baiknya kita perbaiki di awal. Mengapa video ini DPP hadirkan di awal tahun pembelajaran? Karena memang menjadi warning untuk seluruh Bapak Ibu memperbaiki kualitas datanya. Tadi yang Abah sudah sampaikan, izin Bah untuk resumenya. Yang pertama pembelajaran, silakan Bapak Ibu pastikan ke operatornya duduk bersama ya ketua, tutor dan juga operator. Pembelajaran ini wajib diisi keseluruhan tanpa terkecuali semua mata pelajaran. Gitu Bah ya? Ya, sesuai dengan struktur kurikulum yang dipilihnya. Oke, udah jelas banget tuh. Kalau perlu nanti Mas Dian kasih slow motion. Ya kan IKM, boleh. Ada IKM. Ya. Nanti IKM.
Kemudian masuk kepada jadwalnya, bagaimana tetap diisikan, jangan terlena dengan warningnya. Kemudian masuk pada nilainya. Jadi Bapak Ibu penyelenggara, tutor sekalian yang terhormat, upayakan setelah ujian modul 1, ujian modul 2, ujian modul 3, nilai langsung diolah, nilai langsung disetorkan kepada operator agar tidak terjadi permasalahan nih di antar lembaga saling menyalahkan, ketua menyalahkan tutor, tutor menyalahkan operator, operator menyalahkan ketua. Jadi lingkaran setan yang terkutuk. bukan dengan lingkaran setan, lingkaran kerja. Oh, lingkaran kerja. Oke, mohon maaf. Jadi inilah kenapa kemudian video ini hadir. Bagaimana sekalian Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama karena ini masih di awal tahun pembelajaran, agar kiranya nanti di Agustus, di September sudah selesai modul 1, langsung segera diolah, diinput biar nggak terlalu kerja keras operatornya. Dan mau bagaimana teknisnya, tutor yang mengisi atau operator yang mengisi, itu tinggal bagaimana kesepakatan di lembaga, Abah ya. Yang pasti bagaimana. Ya. Dokter Kinan, sebetulnya Dapodik itu nggak capek loh ngerjainnya. Kalau tertib, bagus, kualitas datanya dari awal, itu 1 hari selesai. Amin, ya betul. Saya sepakat. 1 hari selesai. Enggak. Jadi operator tuh, ya tadi, Bapak Ibu Ketua PKBM, tolong perhatikan operator. Ya, benar. Karena operator itu jantung. Ya. Saya nggak percaya. Tapi teknis operator itu udah tadi. Teknisnya gampang sebetulnya. Yang penting dari awal kualitas datanya bagus, sudah selesai, nggak terlalu capek. Saya nggak percaya sama satu kalimat yang keluar dari salah satu lembaga yang ada di sini, Bang, katanya begini. Ini udah deadline-nya, ini bukan salah kami lembaga nih, ini salah operatornya, udah dibayar mahal-mahal kemudian nggak kerja dan sebagainya. Saya kembalikan ke diri saya, kalau itu operator dibayar mahal, nggak mungkin dia lari. Gitu kan, Pak ya? Ya nggak perlu mahal juga. Iya, benar. Sesuai dengan kesepakatan. Betul. Yang penting diperhatikan. Iya, baik Abah. Nah, kemudian yang terpenting juga, ini karena masih tahun ajaran baru, silahkan Bapak Ibu gembor-gemborkan untuk pencarian peserta didik baru Abah ya, PPDB. Ini di bulan Juli saatnya untuk menginput. Abah juga kemarin udah berulang kali menyampaikan, bahkan dengan sindiran-sindiran bahasa Sundanya, bahwasanya yang sampai Juni itu nilai dan sebagainya gitu. Kalau untuk penginputan siswa baru ya di Juli Abah ya. Iya, siswa baru ya masa iya siswa baru di tengah. Namanya siswa baru ya di Juli. Ya, PPDB itu ada aja di Juli. Betul. Masa siswa baru bulan Desember. Iya. Masa siswa baru bulan Juni. Beda lagi. Ada siswa baru. Yang ada bulan Juni malah siswa lulus. Ya, beda lagi ceritanya ketika dia ini ya, Bah ya, pindahan mungkin di November. Mutasi, ya. Ya, beda. Tapi kalau untuk yang penginputan baru itu. Tapi hati-hati, Terkinan. Mutasi itu tidak dilakukan ke kelas akhir ketika sudah bulan Desember. Oh ya, baik. Itu hati-hati, tidak melakukan mutasi kelas akhir setelah bulan Desember. Kenapa? Karena tidak akan terbaca rekam didiknya di penginputan nilai UPK. Kalau besok masih ada sih UPK. Yang jelas selama undang-undang tentang penyetaraan di pendidikan non formal masih belum di undang-undang Sisdiknas masih terbunyi, ya ini UPK pasti akan ada. Jadi jangan besok memang masih ada UPK. Ya selama undang-undang Sisdiknas belum dirubah masih ada tercantum bahwa harus ada uji penyetaraannya, nilai UPK masih ada. Baik, terima kasih Abah. Jadi ini semua menjadi motivasi bagi kami, baik penyelenggara, tutor maupun operator di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Abah. Semoga sehat selalu. Apabila Bapak Ibu pengen membuat kegiatan meskipun secara daring, mungkin bagaimana nih Bah, kita mau lihat apakah Dapodik kita sudah aman, sudah boleh atau sudah bagus seperti apa, boleh nih bisa sama-sama dengan DPP FTPKN kita Abah ya. Jadi bukan, tidak boleh dengan DPP FTPKN. Oh, dengan siapa dong Bah? Dengan Abah langsung? Bukan, dengan FKPKBM, boleh gabung dengan FKPKBM. Dan kita juga punya nanti kita sedang merintis dibentuknya forum operator yang dinamakan dengan Asosiasi Pengelola Data Kependidikan. Oke. APIK. Ya, APIK. Nah, silakan kalau yang mau gabung nanti Mbak Kinan bisa kirimkan, saya kirim di chat ininya juga di chat YouTube. Yang mau gabung di APIK nanti ada Telegramnya, grup Telegram APIK. Nanti kita diskusi di situ, ada operator dinas, ada operator PKBM, ada operator SKB, operator PAUD gabung di Telegramnya, ada hampir baru 2 minggu ini sudah hampir 1.000 lebih pesertanya, dan itu di situ paling aktif. Jadi saya sekarang konsentrasi di
di grup Apik, di grup Telegram Apik. Jadi silakan yang mau gabung, nanti saya kirim ya. Baik, terima kasih Abah. Sehat selalu, dan sebelum berakhir mungkin ini kami undang dulu Ibu Ana, di mana menjadi salah satu ini nih pembangkit semangat. Siapa tahu menjelang tahun ajaran baru ini seluruh penyelenggara tergerak hatinya untuk memberikan kaos produk DPP FTPKN kepada operatornya agar semangat kerja nih ya. Iya. Jadi ketika udah selesai input data PPDB semuanya, kasih nih kaos yang Ki Hajar Dewantoro. Setelah ini semua, kasih nih kaos yang tema ini. Wah, keren banget kan? Nah, untuk tahu tema-temanya apa aja, kaos yang ada di Pokjamu, langsung saya kita undang Ibu Ana Widiawati. Silahkan. Terima kasih Kak Kinan, luar biasa. Abah ini semangat sekali ya untuk hari ini kita untuk membahas tentang tobatan massal ini. Jangan tobatan massal, kasihan. Tobatan apa tadi? Evaluasi, oke. Padahal isinya sama aja. Pakai P ya, pakai P, evaluasi. Oke. Itu sudah saya share itu ya, grup grup Telegramnya. Baik, Abah. Iya Kak Kinan, jadi langsung saja deh untuk menyegarkan suasana setelah tadi ada materi yang luar biasa dengan Abah Jalal. Langsung saja ini saya ingin memberikan beberapa contoh desain ini kaos yang bisa untuk menyemangati operator kita, begitu ya. Jadi ada tema-tema tertentu yang memang menjadi gambar. Sebenarnya banyak tema nih Kak Kinan di DPP FTPKN khususnya dari Pokjamu sudah siapkan. Jadi kita memang ingin tutor itu selalu berkembang, berkreasi, tidak mandek dalam satu hasil karya gitu ya. Jadi di sini untuk langkah awal kami sediakan dulu beberapa tema yang bisa menginspirasi kinerja kita agar kita selalu bersemangat sebagai tutor Indonesia. Nah, untuk yang desain pertama ini ada desain kecak itu ya, kecak yang menggambarkan semua tangan ini nunjuk. Kenapa harus nunjuk gitu ya? Karena kita memang punya satu tujuan untuk bangkit memperkokoh Indonesia bersama-sama gitu, bersama tutor Indonesia. Nah, dengan brand dari Pokjamu, brand kita adalah Toko Tutor Indonesia, itu harus kita jaga bersama dan harus kita legalkan di suatu saat. Harapannya dari Pokjamu akan bisa melegalkan logo tersebut agar ataupun brand tersebut agar semua tahu bahwa logo tersebut hanya milik dari DPP FTPKN. Nah, selain dari tema kecak, kita juga ingin mengembangkan budaya batik begitu ya. Di sini ada tulisan Tutor Indonesia, tetapi dengan ada motif batiknya. Nah, ini juga bisa dipilih untuk kita semua yang menyukai budaya gitu. Jadi nanti kalau masalah warna kaos, mau lengan panjang, lengan pendek, silahkan bisa dipilih sesuai selera kita, karena harga lengan pendek dan lengan panjang itu sama, sengaja kita samakan 115.000. Kita tidak membedakan karena di sini kita mempertahankan kualitas, kita menjaga kualitas, kita juga menjaga brand kita, sehingga kita pun ingin berkembang secara bersama. Untuk harga segitu pastinya semuanya mampu. Oke. Dan di sini ada juga kita harapkan kita selalu siap belajar dan mengajar sebagai seorang tutor Indonesia. Selain ada juga di sini sengaja untuk tulisan KKT gitu ya. Jadi ini memang bukan logo KKT, tetapi di sini sebagai desain gambaran kinerja KKT, kelompok kerja tutor kita. Kalau teman-teman tutor lihat di sini ini seperti motif itu ya, bantalan sepatu, di bawah sepatu tuh gitu, atau ban. Kita sering melihat kan, ada model segitiga. Nah, kenapa? Karena dengan kita memakai fungsi sepatu atau ban, itu kan sesuatu yang kita gunakan untuk bergerak nih. Filosofinya sih seperti itu. Harapannya kita tutor Indonesia itu selalu bergerak, selalu berinovasi, tidak mandek, selalu mengupayakan yang terbaik begitu, dan selalu mengingat tanggal-tanggal keramat tadi seperti yang disebutkan Abah ya. Jadi bagaimana tanggal 30 Agustus dan 31 Desember itu sebelum tanggal tersebut hadir gitu ya, kita selalu bergerak agar kita jangan terlambat untuk input data Dapodik. Baik, di sini
ada juga tokoh yang pastinya kita kenal. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro yang selalu menginspirasi kita di Merdeka Belajar, bagaimana pengelolaan struktur kurikulum, bagaimana kita bisa mengorganisasikan pembelajaran di lembaga kita atau di satuan pendidikan kita. Nah, sebagai tutor, kita juga diharapkan bisa selalu bersinergi dan bekerja sama dengan semua profesi. Kita bisa berkolaborasi untuk selalu mengembangkan kreativitas dan inovasi kita di dalam belajar mengajar, di dalam mentransfer ilmu ke peserta didik kita. Nah, tentu saja yang ini nih kita ambilkan dari logo Astina, ya. Jadi biar lebih tampilannya juga fresh, tapi nanti di belakang ini bagian ini ada penggantian. Tidak logo Astina yang kita pasang, tetapi untuk logo Astina ini bisa nanti kita pasang di lengan dan sebagainya. Untuk logo yang di belakang memang harus ada logo DPP FTPKN. Jadi nanti masih ada revisi. Nah, baiklah. Jadi di sekilas untuk beberapa desain ini sebenarnya masih banyak sekali desain yang kita sediakan dari bidang kelompok kerja kemitraan dan kewirausahaan DPP FTPKN, tetapi itu nanti akan kita munculkan step by step sesuai keperluan kita, sesuai tema kita. Dan kami harapkan nih Kak Kinan dari tutor seluruh Indonesia, ayo kita mulai membuka pos-pos Indo Pok Jamu di masing-masing daerah gitu ya. Karena apa? Kami memerlukan sekali koordinasi bagaimana agar produk-produk dari DPP FTPKN ini segera berkembang. Tidak hanya kaos saja misalkan. Kami ingin sekali membuka kesempatan kepada tutor-tutor yang sudah memiliki usaha apapun. Mari kita berkolaborasi, mari kita bermitra, dan yang terpenting kita belajar berwirausaha atau berbisnis, mengembangkan usaha kita seperti apa secara lebih profesional. Nah, di sini tantangan kita sekali. Nah, untuk sementara nih Kak Kinan, sebenarnya kemarin kami sudah siapkan WA bisnis ya, tapi ini sedang error. Tadi saya cek hari ini mengalami error. Nanti bisa kita langsung buka aja kelas Telegram, sama seperti Abah Jalal tadi. Jadi di sini kami pun juga ada kelas Telegram yang nantinya di dalam kelas Telegram itu bisa kita jadikan media untuk komunikasi di tutor Indonesia, di pos-pos Indo Pok Jamu di seluruh Indonesia. Silahkan bergabung. Bisa melalui WA saya aja nggak apa-apa ya Kak Ginanya sementara ya? Ya, silakan. Mungkin bisa dicatat nomor saya di 081 327 321 674. Sementara kita komunikasi melalui Telegram di nomor tersebut, nanti akan saya bentuk sebuah grup dan di situ akan kita range bersama, kita akan hadirkan juga beberapa kelas agar pos-pos Indo Pok Jamu ini benar-benar menyala gitu ya, menyala dengan kreativitas dan inovasi, juga segera berkegiatan untuk kolaborasi, untuk bermitra, untuk sama-sama kita berkontribusi membesarkan DPP FTPKN. Sementara itu dulu Kak Kinan yang bisa saya sampaikan nih. Terima kasih banyak ya Kak Ana ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian yang berminat tadi bisa langsung ke nomor kontaknya Bu Ana, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menjadi narasumber, kami sangat terbuka. Silahkan hubungi kami, bisa di grup WhatsApp-nya Astina, bisa di Telegram grupnya Astina juga, kemudian di Facebook-nya Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Indonesia, kemudian bisa di Instagram @forum_kesetaraan. Jadi silahkan kita belajar bersama, karena setiap orang itu istimewa, setiap orang itu adalah motivator, setiap orang adalah inspirator buat seluruh orang yang ada di Indonesia juga. Jadi jangan berkecil hati, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kita tutup ya.